Untuk apa kalian kemari? Untuk mengutuk tindakanku? Untuk apa kalian berada di sini? Untuk mengingatkanku sebagai pendosa besar? Belum puaskah kalian memandang aibku? Belum puaskah kalian menatapku dengan penuh kebencian? Aku, Yudas Iskariot, murid Yesus yang sangat mencintainya. Bukan aku yang memilih dia, tetapi dialah yang memilih aku. Kalian pikir hanya aku yang berkhianat? Semua murid melakukan hal yang sama denganku. Bedanya, aku jauh lebih tegas daripada mereka. Jika ya, aku akan katakan ya. Jika tidak, aku katakan tidak. Ketika murid-murid yang lain diam dengan tindakan Yesus yang lamban dan membingungkan, aku justru mengambil tindakan tegas dengan cara menyerahkannya. Kalian menganggap aku sebagai seorang mata duitan? Kalian salah besar. Jika aku seorang mata duitan, tentu aku memberi harga yang mahal untuk Yesus. 30 keping perak. Kalian pikir nilai itu sebanding dengan rasa cintaku kepada Yesus? 30 keping perak hanya cukup untuk makan aku sehari. Kalian pikir aku mengkhianati Yesus karena uang? Aku bukan pengkhianat seperti yang kalian pikirkan. Aku sangat mencintai Yesus. Aku menaruh harapan besar padanya. Harapan untuk mengubah nasibku dan orang-orang miskin yang selama ini sudah kami bela bersama. Karena itulah aku dipercaya menjadi bendahara, mengelola kas kami, menjaga aliran dana supaya tetap stabil. 3 tahun aku sudah mengikut Yesus, bahkan lebih. Aku jauh lebih mengenal dia daripada kalian. Kalian hanya orang kemarin sore yang percaya kepadanya. Sebab aku percaya kepadanya karena aku melihat secara langsung dia mengangkat harkat dan martabat mereka yang terjajah. Aku percaya kepadanya karena aku ikut membagikan roti bagi orang-orang yang kelaparan. Aku percaya kepadanya karena dia menyembuhkan orang-orang yang tidak bisa bertobat. Aku percaya kepadanya karena aku yakin dia mampu mengembalikan Israel pada kejayaannya. Aku bukan pengkhianat seperti yang kalian pikirkan. Aku justru mengambil resiko untuk dianggap sebagai pengkhianat karena aku ingin supaya dia bertindak tegas dan cepat. Itulah sebabnya aku menyerahkannya kepada imam besar, bukan karena uang, melainkan mendesak Yesus supaya segera bertindak dan memberi perlawanan. Tapi aku salah. Aku keliru. Ketika aku menciumnya di taman itu, Yesus hanya diam. Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang hidup itu, tidak melawan. Yang aku ingat, Yesus menatapku seolah ingin mengatakan, "Selamat tinggal Yudas. Terima kasih karena aku akan mewujudkan kehendak Bapa di sorga. Lanjutkanlah perjuanganmu Yudas untuk mereka yang menderita sekalipun tanpa diriku."
ketika aku melihat matanya dan dia menatapku, remuklah hatiku, musnahlah harapanku. Aku tidak mampu lagi berbuat sesuatu, dan kini penyesalan itu menghantuiku. Ya, ini semua memang ulahku. Ya, ini semua memang kesalahanku. Aku terlalu mencintai Yesus, dan kini aku justru kehilangan Yesus. Aku murid yang tidak berguna. Aku tidak berharga. Terlalu berat beban yang harus aku tanggung. Aku tidak bisa melanjutkan perjuanganku tanpa Yesus. Lebih baik aku mati bersama-sama dengan Yesus. Mati dengan cara hina, seperti yang dialami Yesus. Aku mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupku. Lagi-lagi, tanpa empati, orang-orang mengutukku. Aku dianggap berdosa karena tidak menghargai hidup. Lengkaplah penderitaanku. Biarlah hanya namaku sajalah yang dicatat di semua kitab sebagai sang pengkhianat. Supaya jangan ada lagi orang putus asa seperti aku yang dicap sebagai manusia yang tidak berguna. Biarlah semua orang mengutuk tindakanku, supaya mereka mampu mengetahui bahwa kematian dan kebangkitan Yesus, Sang Juru Selamat kita yang hidup itu, harus diperjuangkan. Biarlah apa yang sudah terjadi membuat orang membenci, menjadi takut dengan panas api neraka, supaya hanya aku sajalah yang berada di sana menikmati penghukuman yang aku terima. Hiduplah sebagai murid-murid Tuhan yang selalu mengandalkannya. Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, memberkati kita semua.